Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa sebab kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-25. Saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-10 ya. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya." Dan Nabal tidak mau memberikan makanan kepada Daud yang meminta kepadanya saat itu. Dan akhirnya ayatnya yang ke-13, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedangmu." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kisah ini kita akan belajar bersama-sama membalas kejahatan dengan kebaikan, jilid 2 ya. Saya tidak mengerti kenapa antara yang dilakukan Daud kepada Saul itu Tuhan kembali uji, yaitu dimana antara yang akan dilakukan Daud kepada Nabal ya. Jadi ada dua kejadian di mana Tuhan menguji hati Daud, apakah ia tetap mau membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Kalau kita melihat posisi Daud saat itu dengan Saul, maka luar biasa sekali. Daud berhasil mengalahkan musuh terbesar dalam dirinya, yaitu emosinya. Musuh terbesar dalam dirinya yaitu hawa nafsunya untuk membalaskan dendam kepada Saul. Tetapi saat ini kita melihat suatu hal yang menarik sekali, suatu hal yang hampir berakhir tragis, karena Daud hampir saja untuk melakukan pembalasan dendam kepada Nabal ya, yang kepada orang yang kaya itu dia minta sesuatu, ternyata orang itu tidak mau memberikan, malah mencaci maki anak buahnya Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dalam kita melakukan firman Tuhan, maka percayalah, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Kalau kita baca dalam kisah ini, maka kita akan melihat ada sebuah hal yang sangat-sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena Tuhan memakai begitu banyak orang untuk membuat Daud tetap berada pada jalur yang benar ya. Yang pertama, orang yang dipakai oleh Tuhan adalah seorang pembantu ya, yaitu di dalam ayatnya yang ke-14. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengerti pada masa-masa itu, pembantu adalah bukan orang yang terpelajar. Pembantu itu adalah budak ya. Dan pada zaman itu pembantu itu bukan penasehat. Yang adalah penasehat itu adalah rata-rata orang-orang tua, orang-orang yang memang memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Menarik sekali, pada saat itu Abigail dinasehati oleh pembantunya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-15, di situ ada analisa yang pertama. Pembantu itu katakan, orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami, mereka tidak mengambil domba-domba kami. Yang kedua, ayatnya yang ke-16, mereka malah melindungi kami seperti pagar tembok bagi kami. Dan yang ketiga, ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, pembantu itu katakan kepada nyonyanya Abigail, pikirkanlah, pertimbangkanlah apa yang harus kau buat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini menarik sekali. Tuhan memakai seorang pembantu, Tuhan memakai orang yang tidak terduga untuk membuat Daud tetap berada pada jalur yang benar. Dan selanjutnya Tuhan memakai Abigail ya, nyonya muda ini, untuk bisa melakukan perbuatan di mana membawa 200 kue ya, 200 roti, 2 buyung anggur, ayat 18, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum. Ini memberikan sebuah hal yang sangat luar biasa, di mana ada cara Tuhan untuk membuat Daud tetap berada pada jalur yang benar. Daud tetap melakukan kebenaran firman, yaitu apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting bagi kita. Mari dalam setiap apapun yang kita sedang alami, saat kita mulai lemah, saat kita mulai tidak berdaya, saat kita mau berkata, aduh Tuhan, saya capek untuk melakukan firman-Mu, saya capek untuk taat dan setia kepadamu. Terkadang kita tunggu waktu Tuhan, kita berpikir, Tuhan, sampai kapan mujizat ini terjadi bagi hidup saya, sampai kapan Engkau pulihkan rumah tangga saya. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tetap melihat
apapun yang sedang Tuhan kerjakan untuk menguatkan kita. Bahkan Tuhan dapat memakai cara-cara yang bagi kita itu sangat tidak masuk akal. Menarik sekali kalau kita lihat Tuhan memakai pembantu dari Abigail. Kalau saya kembali mengingat kisah perjanjian di dalam perjanjian lama di Alkitab, ketika Naaman, ya Bapak Ibu Saudara ingat, Panglima Naaman, Tuhan memakai pembantunya yaitu seorang anak kecil, yaitu untuk menyatakan, hai Panglima yang terhormat, di daerahku di Israel ada nabi yang bernama Nabi Elisa. Engkau bisa datang ke sana dan engkau bisa disembuhkan oleh pelayanannya. Menarik sekali, sebuah hal yang sederhana dari orang yang sederhana, yaitu siapa? Pembantu, anak kecil yang memberitahukan kepada Naaman. Dan itu tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Sampai tiba di sana di kerajaan Israel, maka oleh Nabi Elisa disuruh juga buat hal yang sederhana, yaitu mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan saat itulah ketika Naaman mau taat, Naaman memiliki respon yang baik untuk tetap berada di jalur yang benar, jalur mujizat, jalur kemenangan, jalur Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan berperang, bukan kita yang akan berperang. Maka saat itulah maka Tuhan memberi kesembuhan. 7 kali berendam di sungai Yordan, Naaman disembuhkan. Oleh sebab itu saya melihat di dalam kisah ini, apa yang menjadi sebuah pelajaran yang penting yang kita ambil dari sikap Daud, yaitu apa? Ia mau untuk tetap melakukan firman Tuhan, dan ia mau untuk merespon setiap cara Tuhan, yang bahkan dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengutus nyonya muda Abigail, ya, yang hanya membawa, kalau kita baca sini, 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba, 100 kue kismis, 200 kue ara. Kalau saya jadi Daud Bapak Ibu Saudara, ya, atau kita jadi Daud, kita berpikir, aduh, lebih baik kita hajar itu Nabal, kita ambil hartanya, lebih banyak kita bisa dapat. Tidak, sudah keterlaluan sama kita. Makanya biasa orang bilang pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan, ya. Tetapi menarik sekali, untuk bisa meredam emosi Daud, untuk bisa membuat Daud tetap kembali pada jalur yang benar, Tuhan memakai hal yang sederhana. Bahkan Tuhan memakai Abigail dengan membawa pemberian yang biasa, ya. Tetapi ini dia respon Daud, ini penting untuk kita pelajari. Mari bukan berbicara tentang hasil yang kita dapatkan, tetapi berbicara apakah kita mau tetap setia, taat akan firman Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Biarlah hidup ini bukan melulu tentang berbicara tentang hasil, tapi berbicara tentang apakah kita mau berkenan dan memuliakan Tuhan. Dan percayalah waktu itu akan tiba, saat dimana kita tidak duga saatnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat kita tidak mengerti caranya, ya, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Saat kita tidak tahu saatnya kapan, caranya bagaimana, Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib bagi kita. Kita melihat di dalam ayat ini, waktunya kelak itu pasti tiba bagi Daud, di mana dia menjadi raja bagi Israel. Dan menarik sekali Abigail berkata, kalau engkau sudah diangkat Tuhan, ingatlah kepada hambaku, ya, ingatlah kepada saya. Dan akhirnya Daud mengangkat Abigail menjadi istrinya. Jadi ini adalah sebuah hal yang indah saat kita mau melakukan kebenaran dan mau tetap melihat cara-cara yang sederhana yang Tuhan selalu pakai untuk mengingatkan kita. Dengan sangat lembut dia berkata, hai anakku, tetap berada di jalur, tetap lakukan yang terbaik, pertolonganku akan segera tiba. Inilah renungan firman Tuhan bagi kita. Mari kita akan belajar mengangkat firman Tuhan ini, belajar melakukan firman Tuhan ini, dan saya percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang indah bagi setiap hidup kita. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Katakan bersama-sama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku.
sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari kita berdoa bersama-sama. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang mengalami tantangan, persoalan, setiap kami yang mengalami pergumulan, bahkan sakit penyakit. Hamba hari ini berdoa, biarlah kami tetap berada dalam jalur firman Tuhan. Biarlah kami tetap taat dan setia menantikan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya lewat cara-cara yang sederhana, Tuhan juga dapat menyapa kami. Tuhan dapat menguatkan kami. Dan kami yakin bukan berbicara tentang hasil saat ini, tetapi ada hasil di saat yang Tuhan sudah tentukan. Karena